Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, dimanapun kalian berada, kembali lagi di AK Channel. Saya Eka Koswara, mau berbagi cerita, berbagi pengalaman, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Nah, pada video kali ini yang akan saya share perihal berbagi cerita setelah mengenal ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akan berbagi cerita kebaikan apa yang sudah Allah berikan kepada kehidupan saya secara pribadi, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa lebih semangat lagi untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya sebelum kita proses menjalani sebuah perubahan ya, yang mungkin kita yang sekarang mungkin masih melakukan hal-hal yang di luar Allah tidak perintahkan atau misalkan ya Allah larang gitu ya. Nah, tapi di sini saya secara pribadi bukan siapa-siapa dan tidak punya ilmu wawasan yang tinggi juga. Cuman di channel ini saya mau berbagi cerita, berbagi pengalaman apa yang sudah saya alami gitu, dan tentunya hal-hal kebaikan yang sudah saya rasakan setelah mulai memahami, mempelajari apa sebuah arti ibadah ataupun taat dalam menjalankan sebuah ibadah. Nah, mau berbagi cerita di dalam sebuah kisah yang mungkin dulu jauh ya, bukan tidak tahu yang namanya sholat, bukan tidak tahu yang namanya membaca ayat suci Al-Quran gitu ya, ataupun segala perintah-perintah Allah. Cuman mungkin kita lebih fokus dengan sebuah kebahagiaan gitu. Di luar itu yang mungkin kita hanya mementingkan diri sendiri, hanya mementingkan sebuah kebahagiaan sementara, atau misalkan hanya sebatas hura-hura gitu ya. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah, dengan hidayah dari Allah, ada sebuah perubahan yang mungkin dimana ada titik kita diberikan sebuah ujian, cobaan atau sebuah masalah. Nah, dan alhamdulillahnya setelah saya pelajari di setiap permasalahan yang Allah berikan kepada saya, ternyata ada sebuah kebaikan, ada sebuah kebahagiaan, dan ada sebuah titik di mana untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, kalau kita tidak diberikan sebuah masalah dan ujian, mungkin kita tidak akan mendapatkan sebuah kebaikan yang lainnya gitu. Dan alhamdulillah di balik sebuah ujian, di balik sebuah permasalahan di dalam hidup ini, Allah telah menyadarkan hati saya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, saya mau berbagi cerita dimana saat lagi enak-enaknya ya, punya penghasilan yang besar, lagi enjoy-enjoynya, saat kita punya fasilitas hidup yang mungkin kita udah ngerasa istimewa gitu, tapi di lain waktu kita juga mengalami yang namanya sebuah kebosanan, atau yang dibilang kok hidup kayak gini-gini aja gitu, dan dikasih masalah sedikit pun kerasa berat gitu. Setelah itu awal-awal sebelum mengenal atau mengikuti ajaran-ajaran yang Allah perintahkan gitu, padahal udah tahu gitu semua ajaran Allah, cuman mungkin hatinya belum terketuk untuk melakukan hal-hal yang mungkin Allah perintahkan gitu. Nah, tentunya sebelum mengenal ilmu sholawat, dan di sini juga saya belajar diri sendiri dari sebuah mencari wawasan ilmu, entah dari YouTube, entah dari itu para ulama, orang-orang terdekat gitu ya. Dan saya jujur aja tidak punya guru yang bisa dibilang guru kayak ikut pesantren atau ikut ikut mengaji di mana gitu ya. Saya belajar sendiri dan mencari ilmu, belajar, mencari sharing kepada orang-orang terdekat gitu ya. Dan alhamdulillah
setelah mengenal ilmu sholawat, Allah telah mengajarkan saya, atau dengan saya ngerasa bahwa dengan sholawatlah itulah guru saya gitu. Guru saya tuh karena dengan berkahnya sholawat saya dikenalkan dengan hal-hal kebaikan gitu. Walaupun di awal-awal itu seolah-olah kita diberikan sebuah keburukan atau sebuah ujian atau keterpurukan gitu. Tapi setelah itu alhamdulillah Allah mulai membukakan sebuah kebahagiaan, ketenangan hati, dan setiap ada ujian dan cobaan kita selalu sabar, dan alhamdulillah di setiap waktu dengan penuh keikhlasan kita menerima, dan kita punya rasa bersyukur atas Allah berikan yang sudah Allah memberikan nikmat kepada kita gitu. Nah, saya mau bagi cerita. Dulu awal-awal mengenal yang namanya sholat ya, atau awal-awal mengenal yang namanya sholawat. Tentunya kalau hati kita belum terketuk itu kayak biasa aja ya, tapi setelah kita terpuruk, saat kita ngerasa sudah tidak ada jalan, setelah itu keadaan semakin berat gitu, terasa semakin susah, semakin sulit gitu ya, dan pada akhirnya kita mencari sebuah solusi gitu. Solusinya ternyata kalau kita punya masalah, apapun masalahnya, kalau kita terus menerus mencari sebuah solusi, tentunya itu kalau kita udah menemukan solusinya, kita tetap akan melakukan hal yang buruk lagi gitu. Tapi kalau kita mulai mencari awal mulanya masalah itu tersebut dari mana, nah itu insya Allah akan ada sebuah perubahan dalam hidup kita gitu. Karena setiap hari kita, setiap apapun yang kita lakukan, aktivitas kita, tetap kita harus mengevaluasi, mengintrospeksi diri dalam diri kita. Dan tentunya sebelum mencari solusi keluar, lebih baik mencari solusi ke dalam. Karena kenapa? Ya karena sebuah masalah, sebuah keadaan hidup kita tentunya bukan dari hal yang dari luar gitu, pastinya dari hal kita yang dari dalam gitu. Nah, kita koreksi dulu, kita introspeksi dulu, dan kita cari awal kesalahan kita dari mana. Apakah karena pola pikir kita yang salah, selalu iri dengki kepada orang lain, punya rasa iri dendam terhadap orang lain, kalau kita punya rasa kecewa atau kesal gitu ya terhadap orang lain, atau misalkan karena punya karena kita sudah menemukan gitu ya bahwa awal mulanya kita punya masalah yang sudah tahu dari diri kita memperbaiki, insya Allah solusi permasalahan kita akan teratasi gitu. Nah, yang saya lakukan adalah saat di dalam keterpurukan, alhamdulillah pada waktu 2017 itu 2017 sudah mulai ada sebuah ujian atau cobaan ya, semakin sulit, bukan 2017 sih, 2017 itu mulai adaptasi lah ya, adaptasi sebuah perubahan, dan mulai terasa terpuruknya itu di 2019. Nah, di 2019 itu saya belum mengenal yang namanya sholawat, belum juga melaksanakan perintah Allah yang namanya sholat 5 waktu gitu ya. Dan itu yang saya pikirkan hanya sebuah kebahagiaan semata, mencari sebuah kebahagiaan yang mungkin hanya ingin main-main saja gitu ya, mencari hiburan sesaat kayak gitulah. Nah, pada waktu itu alhamdulillah di 2017 saya udah mulai punya seorang istri gitu ya, berumah tangga. Dan di 2019 alhamdulillah Allah memberikan saya karunia sebuah anak gitu. Nah, disitulah saya mulai terpikir kenapa keadaan saya saat mau punya anak itu punya diberikan sebuah kesulitan, yaitu sampai mau punya biaya buat lahiran pun sangat susah gitu. Bukan tidak punya penghasilan, saya punya penghasilan, tapi karena mungkin beban saya yang banyak gitu, jadi sampai tidak cukup untuk kebutuhan kehidupan saya sehari-harinya gitu. Nah, di saat saya mau punya keturunan, di situ saya kebingungan untuk sebuah biaya.
Dan disitulah terketuk hati saya untuk melakukan ibadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta hanya kepada Allah gitu. Pelantarannya saya karena mendengar ataupun sering mendengar sebuah sholawat ataupun dari kisah-kisah yang telah diceritakan dari yaitu Ustadz Yusuf Mansur. Nah, setiap harinya saya sering dari setiap bangun pagi habis tidur gitu ya. Nah, itu sering mendengarkan ceramah-ceramah beliau. Nah, mulailah di situ saya mulai belajar yang namanya memahami yang namanya sholawat, istighfar, dan mulai beradaptasi melaksanakan segala perintah-perintah Allah gitu. Nah, singkat cerita, pas mau berikan keturunan oleh Allah SWT, saya kesulitan untuk biaya lahiran, sampai saya memikirkan, saya masih teringat kalau kita pengen hidup punya berubah gitu ya, perbanyaklah sedekah waktu itu dan lakukanlah hal-hal kebaikan gitu, menanam kebaikan, menjalankan sholat 5 waktu, begitupun memperbanyak istighfar, memperbanyak bertasbih, bersolawat, begitupun melakukan hal kebaikan gitu. Nah, disingkat cerita itu pas saya masuk lahiran saya tidak punya apa-apa, dan kata Ustaz Yusuf Mansur, jangan meminta ke siapapun, jangan berharap ke siapapun, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu alhamdulillah saya dengan di titik terendah ya, keadaan hidup waktu itu menjadi motivasi saya untuk melakukan sebuah ibadah, dan di situ saya geber-geberan yang namanya sholat tepat waktu, memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, begitupun ada uang berapa saya sedekahkan gitu ya. Dan alhamdulillah tambah sulit keadaan hidup saya waktu itu. Nah, tapi ada titik kebahagiaan di mana ketika kita berdoa dan Allah mengabulkan doa itu dengan cepat, dengan kayak contoh ya, saya mau makan, setelah itu istri saya memberikan makan gitu. Nah, secara drastisnya saat kita berdoa kepada Allah dan Allah langsung menurunkan dan mengabulkan doa tersebut gitu, tanpa kita duga-duga gitu. Atau misalkan saat kita pengen makan, nah setelah itu ada tetangga yang yang nganterin sebuah makanan, berikut nasinya, lauk pauknya gitu kan, berikut minumannya gitu kan. Nah, itu kan sangat mustajab banget ya. Dan siapa sih yang tidak terkejut gitu ya. Nah, saya di situ mulai mencoba. Saya masih teringat waktu itu karena lagi terpuruk ya keadaan. Istri saya pernah menitipkan uang 5.000 kepada saya. Tapi di pagi waktu itu pas kebetulan hari Jumat ya. Nah, saya niatkan karena mungkin sebelumnya itu sholat Jumat juga jarang ya gitu. Nah, waktu itu karena saya pengen punya keajaiban dari Allah SWT, ya Allah, hamba hari ini mau bersedekah uang 5.000, ya Allah, berikanlah saya testimoninya keajaiban yang Allah berikan. Dan waktu itu saya masih teringat kata Ustadz Yusuf Mansur bahwa kalau kita bersedekah 5.000, bersedekah satu kali akan digantikan 10 kali lipat gitu. Saya masih teringat. Nah, dan saya di situ mulai biar saya tambah yakin kepada Allah SWT gitu. Nah, dengan keadaan lapar ya, karena pagi belum sarapan dan istri saya menitipkan uang 5.000 dan saya bekerja, pas di jam istirahat itu saya langsung ke masjid, dan uang yang 5.000 itu saya tidak membelikan makanan jajan atau di sebuah perusahaan ya, beli gorengan atau apalah cemilan gitu. Nah, setelah itu saya ke masjid, dan setelah itu saya masukkan ke sebuah kotak amal yang ada di masjid, dan setelah itu saya pulang. Singkat cerita, ada nenek saya yang nelpon di waktu sore itu, Kak, kalau bisa hari ini atau sore ini pulang dulu ke rumah gitu, ke rumah, karena rumah nenek saya dan tempat tinggal saya saat ini itu kan kurang lebih 1 jam ya. Nah, saya ditelepon, dan itu pun istri saya nggak punya uang untuk biaya ke sana ya, karena harus punya
bensin juga gitu. Nah setelah itu istri saya ngasih uang 10.000 cukup hanya untuk beli bensin gitu. Nah setelah itu saya pulang ke rumah nenek saya, dan nenek saya nyuruh saya pergi ke sebuah saudara saya gitu. Nah, dan di saudara saya itu ada sebuah keperluan, mungkin saya tidak bisa menceritakan ya keperluannya apa. Yang jelas saya cuma disuruh oleh nenek saya pergi ke rumah saudara saya gitu. Nah setelah itu menyampaikan apa yang dipesankan oleh nenek saya, dan begitupun nenek saya bilang bahwa kalau mau ke rumah saudara nih ada anaknya yang lagi main gitu, sekalian ajak aja pulang ke rumahnya. Nah saya bawa, dan setelah itu saya ajak juga keponakan saya dibawa ke rumah saudara saya itu, yaitu kepada orang tuanya, karena anak itu kan tinggal sama neneknya gitu, jadi jarang pulang ketemu sama orang tuanya. Nah setelah itu saya pulang, dan keponakan saya itu dikasih uang 50.000 gitu, 50.000 oleh bapaknya. Dan bapaknya tuh bilang bahwa nih itu katanya kepada saya itu, kok katanya si AA kasih gitu kan buat beli bensin ya. Kata padahal anak ini juga udah bekerja juga ya, karena mungkin sekarang jarang bertemu, dan orang tuanya itu ngasih uang 50.000 gitu buat jajan. Nah kata saya tuh karena saya juga minder ya, karena saya juga lebih tua dan lebih udah bekerja lebih inilah gitu, walaupun ponakan saya itu baru gitu kan bekerjanya, baru keluar sekolah dan baru masuk bekerja gitu, itu pun kerja hanya sebisa-bisanya aja gitu ya, dan alhamdulillah udah bisa menghasilkan uang gitu karena dengan kemandiriannya. Nah setelah itu pulang, saya masih teringat waktu itu karena hujan gerimis juga ya, saya pakai jas hujan, dan adik keponakan saya tuh bilang, kak katanya ini uangnya bawa aja yang 50.000 gitu. Kata saya tuh nggak apa-apa gitu kan, udah 25 kan harusnya dikasih 25.000, kata bapaknya itu 25.000 buat saya 25.000, buat keponakan saya 25.000. Cuman terhubung saya ngerasa minder juga ya kalau saya harus meminta uang atau mengambil uang tersebut gitu. Kata saya tuh nggak apa-apa, udah buat keponakan saya aja gitu. Nah setelah itu kata keponakan saya, udah saya mah punya ada uang, takutnya nggak ada punya uang, bawa aja. Nah singkat cerita uang tersebut sampai dimasukin ke kantong saya yang pakai jas hujan itu gitu, dan saya ya udah saya bawa gitu. Singkat cerita pas di perjalanan, alhamdulillah saya sampai menangis saat mengingat doa saya waktu dari jam 12 siang gitu ya, saat sholat Jumat. Ya Allah, ini yang namanya keajaiban yang Engkau berikan, dan mungkin ini jalan buat saya untuk lebih yakin lagi kepadamu ya Allah. Begitu singkatnya, mungkin uang ini tidak seberapa gitu, cuma 50.000 gitu ya. Dan tapi di situ adalah sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa ketika kita mau berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, dan begitupun Allah langsung mengabulkan doa kita gitu. Nah, saya pulang, saya bercerita kepada istri saya menemukan hal ini yang sangat luar biasa. Dan kalau kita pengen menjadi orang yang lebih ajaib, pengen menjadi orang yang lebih beruntung, dan ingin menjadi orang yang lebih bahagia lagi, maka yuk kita niatkan kembali, kita ulang lagi hal tersebut gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada lagi yang namanya kekurangan dalam hidup gitu, dan dengan penuh rasa bersyukur atas Allah apa yang sudah Allah berikan kepada kehidupan saya saat ini gitu. Nah maka dari itu dengan adanya channel YouTube ini, saya sharing, berbagi cerita, berbagi pengalaman, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa bermotivasi buat kalian semua untuk lebih bertakwa lagi, lebih giat lagi berdoa, menjalankan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan gitu. Nah tentunya diiringi selain itu ada kisah yang kedua, yaitu saat istri saya mau lahiran. Nah saat istri saya mau lahiran itu, istri saya bilang udah gak ada uang lagi gitu. Waktu itu cuman punya uang 1 juta yang saya pegang gitu. Nah
pas uang itu saya pegang 1 juta, menunggu-nunggu saya mau lahiran itu uang yang 1 juta juga udah hampir mau habis gitu. Dan saya sempat pulang ke rumah nenek saya. Saya tidak minta meminjam atau meminta uang, cuman nenek saya sempat bertanya gitu bahwa gimana perkembangan istri sekarang gitu, apakah udah menginjak mau lahiran atau gimana. Iya, tapi alhamdulillah udah 9 bulan gitu, udah mendekati mau lahiran, tapi masih kebingungan entah dari mana, belum punya bekalnya buat biaya lahiran. Cuman bilang gitu aja gitu waktu itu, nggak bilang meminta atau bilang meminjam atau gimana gitu ya. Nah, setelah itu saya pulang, dan setelah 2 minggu, kurang lebihnya 2 minggu ya. Nah, nenek saya itu bilang pas kebetulan mau lahiran banget gitu, kurang lebih 1 hari atau 2 hari mau menjelang lahiran, nenek saya telepon, saya suruh pulang ke rumah gitu. Nah, saya pulang dan waktu itu nenek saya nitipkan uang 4 juta kalau nggak salah. Subhanallah ya. Dan nenek saya bilang, udah ada uang 4 juta pakai aja katanya, buat persiapan biaya lahiran. Saya di situ takjub ya. Ada titik sedih dan bahagia gitu ya saat ya Allah, mungkin ini keajaiban kedua yang Allah berikan kepada saya tanpa saya harus meminjam kepada orang lain gitu ya. Allah memberikan sebuah keajaiban yang kedua gitu ya. Nah, saya bawa pulang uang tersebut, dan setelah itu saya menceritakan kepada istri saya bahwa saya dikasih uang, entah itu pinjaman, entah itu bantuan atau gimana. Yang jelas saya diberikan jalan oleh Allah SWT, pelantarannya oleh nenek saya gitu ya. Nah, setelah itu saya uangnya kasih kepada istri saya 1 juta, dan yang 3 juta saya pegang gitu. Dan di situ saya sudah ngerasa ada titik kenyamanan ya, bahwa cukuplah buat lahiran gitu ya. Nah, dan istri saya bilang bahwa jangan dulu dibawa ke rumah sakit, katanya masuk aja ke bidan terdekat gitu, biar tidak jauh karena udah mendekati tahun baru gitu, takutnya macet di perjalanan atau gimana. Dan pada akhirnya setelah istri saya mau udah pembukaan kedua itu, saya bawa ke bidan atau sebuah klinik di dekat rumah gitu ya. Dan alhamdulillah dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore itu belum lahiran juga istri saya. Nah, singkat cerita, saya juga ngerasa keanehan ya, dan si bidan pun bilang bahwa ini ada rahimnya bengkak, maka ditunggu aja dulu sampai jam 4 sore atau jam 3 sore katanya. Nah, habis sholat zuhur, dan setelah itu saya juga habis sholat, pas mau sholat asar, saya pergi ke sebuah masjid. Dan saya entah kenapa ya, di depan masjid itu ada kotak amal besar ya, yang terlihat ada uangnya di dalamnya gitu ya. Dan saya kebetulan pas sholat asyar itu di depan kotak amal itu gitu. Dan saya gak ada uang receh juga ya, karena biasanya cuman sedekah itu cuman 10.000 atau 20.000 ya, paling besar 50.000 gitu ya. Nah, karena di dompet itu ada 3 juta 30 lembar gitu ya. Ya Allah, ya mungkin uang 100.000 ini tidak satu gitu, ada 30 lembar. Dan saya berdoa, ya Allah, bahwa hari ini saya mau lahiran, mudah-mudahan berikan kelancaran saat persalinannya, saat mau lahirannya gitu ya. Dan bukan saya punya uang juga gitu ya mau lahiran gitu, ini juga uang dikasih bantuan oleh nenek saya gitu kan. Nah, saya masukin tuh uang tersebut 100.000 ya waktu itu. Nah, setelah itu saya pulang ke ruangan istri saya saat dirawat mau lahiran, dan saya dipanggil oleh bidannya bahwa istri saya katanya harus dirujuk ke sebuah rumah sakit karena rahimnya itu ada bengkakan atau entah gimana lah ya, saya juga kurang memahami, dan harus secepatnya dirujuk gitu ke sebuah rumah sakit. Dikhawatirkan karena di rumah sakit itu lebih lengkap semua peralatannya gitu. Dan yang saya takutkan itu adalah ketika istri saya sudah bisa lahiran secara normal, dan saya mengkhawatirkan istri saya harus disesar gitu. Dan waktu itu
saya juga sempat kebingungan lagi gitu saat sudah memegang uang 3 juta itu gitu ya. Nah setelah itu saya konsultasi juga kepada keluarga, konsultasi juga sama dokter, dan padanya saya secepatnya langsung bawa ke sebuah rumah sakit. Nah saya cuman pakai uang 100.000 buat biaya operasional ya, dari tempat tersebut ke sebuah rumah sakit. Dakar waktu itu karena tidak punya kendaraan juga ya, cuman ada kendaraan roda 2 gitu. Nah saya sempat sewa mobil untuk pergi ke sebuah rumah sakit sama mertua saya waktu itu. Nah di rumah sakit alhamdulillah, singkat cerita jam 3 subuh istri saya lahiran dengan dengan normal gitu. Alhamdulillah waktu itu anak pertama. Nah setelah itu saya karena masuk ke rumah sakit juga tidak belum daftar pakai BPJS ya, karena saya memegang uang 3 juta insya Allah cukup lah gitu ya buat biaya persalinan gitu. Nah tapi singkat cerita setelah lahiran, karena istri saya pagi itu sudah bisa pulang, saya membereskan administrasinya. Pas saat saya ke administrasi, pihak adminnya itu bilang bahwa Kak emang tidak punya BPJS, punya karena emang kerja di mana, kerja di sebuah perusahaan pabrik kata saya tuh. Nah setelah itu alhamdulillah setelah dicek itu bisa diklaim oleh BPJS walaupun datanya telat memberikan datanya gitu. Nah alhamdulillah setelah diurus-urus itu akhirnya diklaim oleh BPJS gitu. Dan saya belum ngeh ya waktu itu, masih bisa dibilang ya udahlah kalau udah bisa diklaim oleh BPJS saya syukur alhamdulillah gitu kan, sampai tidak membayar oleh uang pribadi gitu. Dan setelah itu saya pulang karena waktu itu istri saya juga belum ada ASI, dan pada akhirnya saya membeli susu formula untuk buat awalan lah ya, awal menyusui anak saya gitu, karena istri saya belum ada belum bisa ngasih ASI kepada anak saya waktu itu. Setelah itu saya pulang, dan uang yang 3 juta itu saya pakai sedekah 100.000 buat operasional ke rumah sakit, dan yang 100.000 itu dibelikan susu 50.000, yang 50.000 dipakai buat operasional juga saat pulang gitu. Kurang lebih 300.000 atau 400.000 lah ya yang saya pakai waktu itu. Nah singkat cerita saya pulang ke rumah, dan setelah itu ada tetangga yang bilang, dan kebetulan waktu itu sore ya, jam sekitaran asar lah ya, saya sudah pulang, sudah sampai ke rumah, dan ada tetangga bilang bahwa Neng katanya lahirannya di mana, di rumah sakit Bu, kayak gini gitu ya. Nah setelah saya sholat asyar gitu ya, kata tetangga itu bilang, Neng syukur alhamdulillah kalau di rumah sakit mah mungkin tidak harus bayar ya, pakai BPJS. Nah, soalnya kalau di rumah sakit itu kalau di bidan itu kurang lebih waktu anaknya itu lahiran kurang lebih 900.000 atau 1 juta gitu kurang lebihnya. Dan saya di situ langsung kaget ya, langsung menangis saat di depan sejadah habis sholat asyar di sebuah ruangan atau di sebuah kamar, karena istri saya itu waktu itu di ruang tengah gitu ya. Nah di situ saya sujud syukur gitu kepada Allah SWT bahwa ya Allah, mungkin ini sujud syukur kepada Allah SWT bahwa dengan saya sudah diberikan sebuah kepanikan, kecemasan saat harus dibawa ke rumah sakit, harus takutnya disesar atau gimana gitu ya saat saya masuk rumah sakit itu saat mau lahiran. Dan alhamdulillah ya Allah, mungkin kalau saya lahiran di bidan gitu ya, saya akan mengeluarkan uang kurang lebih 1,5 juta atau 1 jutaan lah ya kurang lebih. Dan karena berkah dari Allah gitu ya, keajaiban dari Allah, walaupun saya diberikan sebuah kepanikan dulu harus dibawa ke rumah sakit, dan alhamdulillah ternyata dengan keajaiban Allah pada akhirnya diklaim oleh BPJS. Saya pun tidak menyadari gitu, sampai tidak terpikirkan bahwa mau diklaim oleh BPJS, karena saya tidak memikirkan hal tersebut, karena yang saya pikir itu adalah keselamatan istri waktu itu. Nah disitulah awal mula cerita saya saat
hijrah atau bisa dibilang sebuah perubahan yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik, lebih mengenal ajaran-ajaran Allah SWT, dan tentunya berkah sholawat, berkah memperbanyak istighfar, berkah setelah kita mulai mempelajari apa sih ibadah itu dan apa manfaatnya, apa keberkahannya, dan apa yang akan kita raih setelah kita menjalankan yang Allah perintahkan. Dan tentunya apapun yang Allah perintahkan itu adalah sebuah kebaikan buat kita gitu, bukan hanya semata untuk kepentingan Allah saja gitu, bahwa Allah memerintahkan tersebut untuk lebih baik kehidupan kita gitu. Dan tentunya ketika Allah memberikan sebuah larangan gitu ya, itu pun ada hal-hal yang mungkin tidak akan baik untuk kehidupan kita gitu. Nah, itu yang saya sampaikan, sharing pada kali ini, berbagi cerita, berbagi pengalaman setelah berada di jalan Allah SWT. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan jika ada kata yang salah mohon maaf. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.